Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Afifa Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan di program kesayangan kita, Dokter Kito Bersamo Kita Sehat. Hari ini tentunya kami juga masih menginformasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI di sosial media kita, dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Hari ini kita akan membawakan Dokter Kito tentunya untuk membahas bagaimana terkait kesehatan tentunya, dengan tema yang pertama adalah mengenali tanda penuaan pada wanita dan juga bagaimana cara mengatasinya. Luar biasa tentunya tema ini, kita akan berdiskusi langsung kepada narasumber kita yang luar biasa tentunya. Kita sudah kehadiran Dr. Maria Eka Patri Yulianti M Biomed AAM. Halo dokter. Halo. Cantik sekali tentunya ya, selalu menghempas penuaan tentunya ya dok ya. Baik, dan juga kita kehadiran Dokter Bella. Halo dokter. Halo, Wow, ini menjadi tema yang luar biasa untuk para kaum perempuan ya dok wanita ya. ya, khususnya Benar, wanita, ya. benar sekali. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya, bagaimana cara mengatasinya terutama ya dokter ya, karena kayaknya penuaan itu bakal kita alami tentunya ya dok ya. Tapi sebelum itu mungkin dari Dokter Bella terlebih dahulu nih terkait penuaan nih dokter. Sebenarnya penuaan itu seperti apa sih dok? Jadi untuk penuaan sendiri itu secara umum ya, secara umum itu proses alamiah tubuh kita gitu ya. Jadi setiap orang, mau wanita, mau laki-laki, apalagi wanita ya kalau tema hari ini, itu akan mengalami yang namanya proses penuaan. Itu ditandai dengan menurunnya fungsi-fungsi atau kinerja dari organ-organ, sel-sel tubuh gitu, yang nanti akan terlihat secara fisik, secara biologis maupun secara emosional seperti itu. Jadi memang bakal terjadi ya dok ya? Betul, akan setiap manusia pasti akan mengalami proses alamiah penuaan ini. Gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada orang yang nggak jadi tua gitu ya dok. Benar. Nah, tapi nih dokter Maria, ngomong-ngomong masalah penuaan, tapi kenapa ya lebih banyak concernnya kepada wanita nih? Apakah ada perbedaan nih antara wanita dan pria gitu ya? Mungkin ada dari waktunya atau seperti apa nih dokter? Ya, ini menarik sekali ya Mbak Viva yang sudah disampaikan oleh Dokter Bella. Kebetulan Dokter Bella ini alumninya saya ini. Jadi penuaan ini kenapa lebih concern kita sebenarnya, saya pas diminta temanya adalah yuk kita pilih wanita aja. Nah ini sebenarnya adalah sebuah tema yang sangat menarik ya yang kita kupas, karena setiap wanita ini memang dia akan berbeda dengan laki-laki ya. Mbak Viva mungkin pernah dengar ya, harus carilah pasangan lebih tua dari kita, wanita minimal 10 tahun. Pernah dengar itu ya mungkin ya, Dokter Bella sudah menikah? Oh iya, belum sih dok. Nah sebenarnya ini secara ilmiah pun terbukti ya memang. Jadi pada wanita ini kita diproduksi adanya hormon progesteron dan estrogen. Nah jadi ada yang sudah disampaikan oleh Dokter Bella tadi, menua ini adalah sebuah proses yang alami yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Ini adalah proses yang tidak bisa kita hentikan. Tetapi pada zaman sekarang ini ya, berkembangnya teknologi, proses penuaan ini bisa kita hindari, bisa kita cegah, dan bisa kita kembalikan ke fungsi semula. Nah ini tadi ya konsep penuaan. Nah menarik pertanyaannya, kenapa pada wanita? Nah wanita ini tadi karena adanya hormon estrogen ini ya, pada laki-laki hormon testosteron ya Dokter Bella ya. Nah ternyata menurut penelitian, hormon estrogen pada wanita ini bertambahnya usia, nanti akan saya jelaskan mungkin ada beberapa fase ya. Nah pada fase klinis ini, jadi pada wanita hormon estrogennya ini mengalami penurunan atau pemberhentian, itulah disebut dengan menopause ya. Nah jadi pada fase, tetapi menariknya pada laki-laki, terjadinya fase andropause pada laki-laki, kalau pada wanita kita menyebutnya menopause, pada laki-laki ini andropause. Tetapi pada kaum laki-laki ini menariknya pada usia 40 sampai 50 itu masih terjadi lonjakan
hormon testosteronnya. Makanya pada laki-laki masih usia 50 sampai 60 tahun itu masih bisa punya anak lagi ya jika menikahnya dengan wanita yang masih produktif. Nah, itu menariknya di sini, sehingga secara tidak langsung muncullah kekhawatiran daripada ibu-ibu ini, para wanita ini. Nah, karena ya itu tadi, kalau sudah fase menopause yang terjadi, gairah seksual itu pasti akan mengalami penurunan. Sementara pada pria, karena testosteronnya masih mengalami peningkatan, nah gairah seksualnya masih meningkat. Maka tadi stigma yang ini tadi ya, yang berarti artinya benar ya dok ya, kalau perempuan itu lebih cepat tua gitu ya dok ya, penuaannya ya dok. Iya, karena itu pengaruh adanya hormon estrogen tadi. Begitulah ininya. Ringkasnya seperti itu. Ya, ringkasnya seperti itu. Makanya ada orang tua, carilah pasangan yang lebih muda gitu lebih tua pasangannya. Kalau kita wanita ya harusnya lebih tua daripada itu. Salah satunya memang terbukti ya secara ilmiah memang ada perbedaan hormonnya di situ. Karena itu tadi ya berakibatnya adalah penurunan yang gairah hormon seksual gairah seksualnya itu hubungannya. Nah, tentunya juga kita masih banyak pertanyaan nih dokter terkait apa sih sebenarnya, terus bagaimana cara menghindarinya atau mengatasinya juga nih dokter. Silakan dokter, mungkin boleh dimulai nih untuk penjelasannya. Nggak mau diwakili dokter Bella. Langsung aja. Dokter Bella ini nih nanti ngambil anti aging juga ya dokter Bella. Kayaknya. Oke, izin. Ini banyak sekali. Ini saya kayak kasih kuliah ya. Oke, mungkin tadi yang sudah disampaikan ya oleh Dokter Bella, tema kita pada hari ini adalah sangat menarik sekali, bagaimana tanda penuaan ya atau aging pada wanita dan bagaimana mengatasinya. Kok slide-nya langsung? Baik dokter, ini kan kalau ngomongin masalah penuaan itu kan bukan hanya terkait sistem produksi saja nih dokter. Kalau untuk mungkin dari kerutan-kerutan seperti ini itu seperti apa dok? Apakah memang ada usia-usia yang mulai berkerut nih yang sudah menunjukkan untuk penuaan, ataukah memang dari kita remaja pun bisa juga nih dokter? Ya, jadi kalau kita berbicara aging ya, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dokter Bella, jadi ini adalah proses alami sebenarnya yang terjadi oleh semua, baik wanita, baik itu pria ya. Mungkin di sini akan kelihatan nih, kalau ini mungkin usianya sudah masuk usia sekitar 50 ya, di mana kerutannya lebih kelihatan. Mungkin kita semuanya mau posisi di sini semua ya, muda terus. Nah, tetapi proses ini adalah secara perlahan kemampuan tubuh ya yang disampaikan oleh Dokter Bella tadi untuk menggantikan sel yang rusak dan mempertahankan struktur dan fungsinya kembali normal sehingga dapat bertahan terhadap rangsangan atau penyakit yang terjadi kepada kita. Nah, ini adalah proses aging yang terjadi ya di dalam tubuh kita. Nah, untuk kerutan tadi mungkin next saya paparkan ada beberapa fase ya. Ini saya lanjutkan saja, tadi sudah dijawab oleh Dokter Bella dan sudah kita diskusikan juga tadi di awal. Nah, ini ada beberapa faktor Mbak Pipa ya, salah satunya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang pertama mungkin apoptosis. Mungkin apoptosis ini maksudnya di sini adalah kematian sel, faktor genetik yang sangat mempengaruhi sistem dari radikal bebas. Radikal bebas ini maksudnya adalah di sini banyaknya racun-racun di dalam tubuh kita ya. Internal ini sisa dari metabolisme yang dari sisa makanan yang kita makan ya, berkurangnya hormon, terus kekebalan tubuh kita mengalami penurunan. Sementara faktor dari eksternal yang sehari-hari ya, yang mungkin kayaknya kita tidak lepas lah dari faktor eksternal ini. Nah, diet yang tidak sehat. Mungkin Mbak Pipa mungkin pernah melakukan diet, pingin turun berat badan, Dokter Bella ya. Jadi kadang-kadang kita salah dalam pemilihan makanan diet yang kita konsumsi. Ternyata berpengaruh. Salah satu bisa menyebabkan malah membuat proses aging ini semakin cepat. Kemudian itu tadi salah satunya ya polusi ya. Polusi sepertinya kayaknya dari lahir
kita sudah terpapar ya dengan polusi secara tidak langsung, asap rokok ya, stres, kemiskinan. Ini seperti paparan herbisida ini mungkin di Bengkulu khususnya kita banyak sekali perkebunan ya contohnya ya. Nah, secara tidak langsung juga kita nyemprot herbisida. Contohnya apa? Pasmi nyamuk juga ya, itu salah satu kategori herbisida ya. Terus ini juga ternyata malah bisa memicu terjadinya proses penuaan itu bukan lagi alami tapi malah menjadi lebih cepat. Baik dokter. Nah ini dokter ada gaya hidup sehat, itu kan termasuk juga dari pola hidup juga ya dok ya, dari makanan, terus jadi dari olahraga juga. Itu seberapa besar nih dok pengaruhnya untuk dapat menghambat penuaan dini? Tapi tahan dulu nih dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda program berikut ini, tetap di Dokter Gitu.